Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur, kita bersuah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan pertama kita dalam kelas Irfan setelah kita libur hampir 2 bulan. Irfan ini kita sudah tidak berjumpa di sejak pertengahan bulan Maret. Jadi Maret, April, Mei, sekarang akhir Mei. Jadi kita kurang lebih 2 bulanan tidak berjumpa Irfan. Maka pada kesempatan ini kita bersyukur karena bisa bersua kembali. Dan sekalian Irfan ini adalah bahasa lain daripada tasawuf. Ya, tasawuf. Kalau tasawuf biasa diartikan dengan orang yang berpakaian kasar, wol kasar. Tasawuf artinya tasawuf adalah jalan untuk dalam tanda petik mengasingkan diri dari dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf itu dari kata tasawuf. Sedangkan kalau kata irfan yaitu lebih kepada kata arafa ya'rifu, irfan. Karena hadis yang sangat terkenal di dalam irfan adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang arafa, mengenal dirinya, berarti akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal nafsnya, mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, kata arafa ya'rifu muncullah kata irfan. Begitu juga hadis yang mengatakan bahwa untuk kanzan makhfiyan. Saya tadinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian uhibbu an u'rifah. Tapi saya suka untuk dikenal, u'rifah. Fa khalaqtul khalqa li an u'rifah. Jadi saya senang untuk dikenal. Ya, uhibbu an yu'raf. Saya suka untuk dikenal. Karena saya suka untuk dikenal, maka khalaqtul khalq, aku ciptakan makhluk ciptaan li'urifa, agar aku dikenal. Nah, jadi di sini pun kita mengenal kata arafa ya'rifu, yaitu urifa, yu'rifa, dikenal, urifa, agar aku dikenal. Sehingga kemudian pembahasan sentralnya, pembahasan intinya kalau di dalam irfan ini adalah pengetahuan tentang Tuhan, ma'rifat kepada Allah. Maka karena pengetahuan intinya ma'rifat kepada Allah, maka disebut dengan irfan. Dan kayaknya lebih elegan daripada menyebut kata tasawuf. Karena kalau tasawuf tadi, seakan-akan sengaja membuat diri kita berpakaian kasar, seakan-akan kita terasing dari dunia ini. Sehingga kemudian cenderung orang itu bersifat teralienasi dari kehidupan. Nah, sedangkan kata irfan tidak harus kita berpakaian kasar, tidak harus kita berpakaian compang-camping, tetapi intinya adalah pengenalan ma'rifat kepada Allah SWT. Itulah sebabnya kita lebih sering menyebut kata irfan daripada tasawuf. Tapi supaya dipahami, kita sering menggunakan kata tasawuf, bahwa yang kita sebut dengan irfan adalah juga tasawuf itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita masuk ke screen untuk meneruskan pelajaran kita. Mengulangi dulu, jadi kita ulangi kembali pelajaran irfan kita sebelum kita lanjut, supaya kita ada kontinuitas pemahaman tentang apa itu ma'rifat kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, sebelum kita masuk screen, saya sampaikan bahwa sebetulnya inti dari kehidupan ini adalah ma'rifat kepada Allah. Siapa yang ma'rifat kepada Allah secara sempurna, maka dia akan mengetahui perbendaharaan Tuhan juga. Dia mengetahui pengetahuan yang tak terbatas itu. Itulah sebabnya para nabi rasul dan orang-orang suci, orang soleh yang sudah mendapatkan gelar atau kategori insan kamil, manusia sempurna. Kata manusia sempurna itu artinya ma'rifatnya kepada Allah juga sudah sempurna. Sehingga kemudian tidak ada lagi selain daripada Allah dalam pandangan dan dalam pikirannya. Orang seperti ini otomatis cerdas, orang otomatis berpengetahuan luas. Apa sebabnya? Ya tadi. Nah, Tuhan mengatakan kuntu kanzan makhfiyan.
tadinya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu kemudian aku suka untuk dikenal. Ya, karena aku suka dikenal, maka kemudian aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Nah, begitu kita mengenal Allah, mengenal apa tadi? Kanz. Kanz itu adalah perbendaharaan. Yang tadinya tersembunyi, sekarang menjadi tersingkap. Jadi, kuntu kanzan makhfi. Makhfi itu tersembunyi. Ya, sekarang setelah kita kenal, maka bagi yang mengenalnya dengan benar, tentu tidak lagi makhfi, tidak lagi tersembunyi. Ya, tetapi sudah menjadi jelas, sudah menjadi terang benderang. Itulah sebabnya kitab suci Al-Quran yang merupakan sarana Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita agar kita marifat kepadanya, disebut juga dengan Al-Bayyinah, yaitu keterangan-keterangan yang jelas. Tentang apa? Tentang Allah, tentang marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulangi lagi Pak sekalian, inti daripada ini adalah makrifat. Seluruh problem manusia sekarang hanya bisa diselesaikan dengan makrifat kepada Allah. Karena setiap kita mencari solusi, way out, tetapi kalau tidak beranjak, tidak berangkat dari makrifat kepada Allah, itu pasti cenderung khata, salah, keliru, menyimpang. Dan setiap penyimpangan pada akhirnya akan melahirkan akumulasi masalah. Masalah semakin membesar. Itulah sebabnya Nabi disebut sebagai menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena dasar pijakannya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia biasa ini kalau tidak mengacu kepada mereka, tidak reverse kepada mereka, maka kita justru menjadi pembuat masalah. Betapa banyak orang yang berpikir kalau begini akan selesai, tetapi ternyata tidak selesai. Kalau saya melakukan ini akan menjadi bahagia, ternyata tidak bahagia. Kalau begini saya akan senang, ternyata tidak senang. Seperti itu. Nah, sehingga jemaah sekalian berbahagia, bukan kebahagiaan, bukan solusi yang mereka dapatkan, justru mereka seperti orang yang tersedot ke dalam lumpur hidup. Bapak Ibu semua pasti mengenal namanya lumpur hidup. Lumpur hidup itu adalah lumpur yang kalau kita injak, semakin kita bergerak, semakin tersedot, semakin tertarik masuk ke dalam. Kita bergerak semakin dalam, bergerak semakin dalam. Nah, itu namanya lumpur hidup. Nah, jemaah sekalian, kehidupan ini kalau tidak beranjak, tidak bertolak daripada ma'rifat kepada Allah, maka kehidupan ini bagaikan lumpur hidup yang semakin kita bergerak semakin tersedot. Ambil contoh misalnya perang Ukraina, perang Rusia dengan Ukraina. Keluar gambar Ustadznya? Bagi Ukraina ya belum keluar gambarnya, gambar buku aja dulu ya. Jadi bagi Ukraina dengan bergabung dengan NATO, NATO adalah organisasi pertahanan besar, kumpulan negara-negara maju, maka dia akan ikut maju dan akan menjadi senang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak senang. Negaranya menjadi porak-poranda sekarang. Begitu juga Rusia juga berpikir begitu. Kalau saya menyerang Ukraina, maka saya akan menghentikan langkahnya menjadi anggota NATO. Saya menghentikan rencana NATO untuk menempatkan milis arsenal-arsenalnya, rudal-rudal antar benuanya di situ yang bisa mengancam saya. Maka kemudian dia menyerang Ukraina. Dengan hitungan beberapa hari sudah selesai. Tapi ternyata juga tidak. Sekarang ini sudah 3 bulan lebih, ingat mulai daripada Februari dulu. Februari berarti Maret, April, Mei sudah 3 bulan lebih sekarang. Ya. 3 bulan sekarang tapi tidak ada solusi. Ya. Korban semakin banyak dari kedua belah pihak. Begitu juga korban yang tidak langsung seperti korban inflasi, korban harga-harga bahan makanan, korban bahan bakar dan sebagainya. Ini terjadi di Rusia ataupun di Eropa. Bahkan Amerika juga, bahkan hampir seluruh dunia merasakan efeknya. Nah, jemaah sekalian, jadi yang tadinya dipikir sebagai solusi, ternyata kemudian melahirkan masalah baru. Nah, itulah sebabnya agama datang mengatakan tidak. Kalau ingin menjadi solusi, menjadi penyelesai masalah, solver, maka caranya adalah dengan ma'rifat kepada Allah. Hanya dengan ma'rifat kepada Allah. Maka nabi-nabi datang mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan ma'rifat kepada Allah.
Karena ma'rifat kepada Allah artinya kita menyelesaikan sesuatu dengan pengetahuan yang bersifat kanz, yaitu perbendaharaan pengetahuan. Nah, jadi Bapak Ibu Mas sekalian, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir ini kita ketemu ini 5 Maret, kemudian kita ketemu lagi terakhir. Nah, ini terakhir sekali ini ketemunya ini. Ya, ini adalah 12 Maret. Ya, setelah itu tidak ketemu lagi setelah ini. Jadi 12 Maret. Masih ada ini 12 ini sampai di sini ya. Jadi ini kurang lebih 19 Maret lah, ini enggak ada tandanya, lupa kasih tanda, tapi ini terakhir 19 Maret ini. Ya. Ini ada warna-warnanya berarti sudah kita bahas. Jadi ini adalah 19 Maret. Berarti 26 Maret kita sudah tidak ketemu Irfan, dan kemudian berikutnya sudah berpuasa tanggal 2 April. Nah, jadi jemaah sekalian, kita mengulangi dulu sedikit ke atas. Jadi kita ulangi di sini seperti mana juga tadi. Hikmah atau filsafat kita mulai dari atas ya, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini saja. Ma'rifat nafs, jalan syariat Islam. Nah, jadi Bapak sekalian perlu kita sampaikan bahwa inti pembahasan dalam ma'rifat itu sebetulnya Tuhan. Jadi inti pembahasan. Jadi kalau kita buka mana ini sini ya. Jadi inti, jadi irfan, jemaah sekalian ini irfan. Kan irfan ya. Irfan ini dari kata arafa ya. Ya'rifu ya. Jadi arafa ya'rifu gitu. Jadi artinya mengenal. Dari jelas ini kata irfan ini. Artinya mengenal ya. Mengenal dengan baik itu arafa, mengenal. Mengenal. Bukan hanya mengetahui, ingat mengetahui dan mengenal beda. Mengetahui tahu, misalnya kita tahu bahwa Singapura itu ada di antara Indonesia dan Malaysia. Mengetahui. Tapi mengenalnya belum tentu. Untuk mengenal Singapura kita harus datang ke sana, tinggal lama, sehingga kita tahu seluk-beluknya, kita baca sejarahnya dan sebagainya. Itu namanya mengenal. Ya, begitu juga kita tahu bahwa terjadi perang antara Rusia dan Ukraina tadi, itu mengetahui, tapi mengenalnya belum tentu. Ya, kita tidak tahu jalannya peperangan, apa sebab-sebabnya dan sebagainya. Itu pokoknya mengenal itu membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam. Itu namanya mengenal. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia itu tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga mengenal. Menggunakan kata-kata arafa juga. Kalau kita baca surat surat Al-Hujurat ya, ayat 13 itu jelas bahwa tujuan terjadinya perbedaan-perbedaan warna kulit, bahasa, suku bangsa itu adalah untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling celah mencelah, bukan untuk saling caci mencaci. Nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li. Nah, itu menunjukkan tujuan. Li ta'araf, dari kata arafah. Li ta'araf bukan hanya untuk mengetahui tapi untuk saling kenal mengenal. Apa artinya? Dianjurkan kita untuk berinteraksi lebih dalam. Kita bukan hanya mengetahui si A, si B, si C, tapi kita mengenal lebih dalam sehingga kemudian kita menemukan kembali hubungan hangat persaudaraan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bahwa ternyata kita semuanya siapapun sama-sama binnya. Siapapun, apapun agama dan kepercayaannya sama-sama binnya. Bukan hanya kita, namanya nama Islam Muhammad Rusli bin Adam. Dan Muhammad Rusli kan namanya sangat Islami kalau kedengaran Muhammad dan Rusli. Muhammad itu Nabi Muhammad, Rusli artinya rasul-rasul. Jadi bukan hanya Muhammad Rusli bin Adam, tetapi juga seperti Xi Jinping yang kita anggap sebagai kepala negara yang tidak membicarakan masalah ketuhanan. Tapi kalau kita bikinkan juga Xi Jinping juga bin Adam juga. Joe Biden, ya Joe Biden yang dari Amerika, kepala negara Amerika sekarang presidennya ya juga pasti bin Adam. Ya Zelensky, presidennya sekarang Ukraina pasti bin Adam juga. Zelensky bin Adam.
kepala negaranya Rusia sekarang, Vladimir Putin, juga adalah bin Adam juga. Jadi kalau kita sebutkan Vladimir Putin bin Adam, ya. Zelensky bin Adam, semuanya bin Adam. Nah, cuma sekalian berbahagia karena semuanya bin Adam disebutlah dengan Bani, kan jamak kan Bani Adam. Semuanya adalah Bani Adam. Semuanya adalah anak-anak cucu Adam. Karena ada cucu Adam adalah bersaudara, berasal dari rahim yang sama. Itu siapa? Rahimnya Hawa. Ya, rahimnya Hawa, Hawa melahirkan anak, anak melahirkan anak lagi. Begitu sampai sekarang kita. Jadi semua permulaannya bermula dari rahim yang sama, rahimnya Hawa, dan karenanya kita berasal dari sumber yang sama, maka tugas kita sekarang adalah lita'arafu. Nah, itu dia. Jadi hubungan manusia dengan manusia lain menggunakan kata arafa juga. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi irfan ini adalah dipakai dalam dunia tasawuf ini karena kata kunci yang digunakan memang adalah irfan. Mengenal siapa? Nah, kata-kata yang sangat terkenal adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ya. Jadi arafa nafs, jadi dari kata arafa, ya, arafa nafs, ya. Jadi arafa nafs, ya. Kemudian arafa rabb, ya. Jadi arafa rabb, ya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi arafa nafs, mengenal nafsnya, irfan terhadap nafsnya, mengenal kepada Tuhannya. Jadi ada kesamaan di sini Bapak Ibu sekalian, ada kesamaan di sini. Ya. Ada kesamaan pada kata nafs dengan Rabb ini. Ya. Siapa yang mengenal nafsnya, mengenal Rabbnya. Jadi artinya apa? Allah ini, Rabb ini menempatkan dirinya pada nafs. Sehingga kalau kita mengenal nafs, yang kita kenal dia. Kata-katanya begitu. Man arafa nafs faqad arafa rabb. Ya, siapa yang mengenal nafs, mengenal Rabb. Siapa yang mengenal nafsnya, nafsahu, faqad arafa rabbahu, mengenal Tuhannya. Jadi karena kalau ini adalah arafa sama, berarti ini jelas sama juga sebetulnya. Jadi nafs ini hakikatnya sama dengan Rabb. Kenapa? Karena Rabb ini menempatkan dirinya pada nafs. Nafs ini adalah merupakan singgasana, tempat bertahtanya Rob pada diri kita. Ketika Rob menempatkan dirinya ataukah mentahtakan dirinya pada nafs, berarti nafs bisa disebut sebagai arasnya Rob, arasnya Allah. Inilah disebut dengan fitrah, dengan kata-kata fitrat Allah, fataran nasa alaiha. Fitrat Allah, Rabb Allah, fitratan nas, fataran nas. Nas adalah nafs, setiap manusia punya nafs. Fitrat Allah allati fataran nas alaiha. Dalam ayat lain dikatakan bahwa sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Di sibghah yang ada pada nafs adalah sibghahnya Allah. Sibghah itu adalah warna bawaan, sifat bawaan. Sibghah itu warna bawaan, celupan. Ya, celupan bawaan, warna bawaan daripada nafs adalah Allah. Jadi sibghat Allah adalah sibghatan nafs gitu. Maka Allah mengatakan sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalau dikatakan sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah, siapakah yang terbaik sibghahnya ketimbang sibghah Allah, berarti manusia adalah makhluk yang terbaik. Kenapa? Karena sibghahnya Allah yang ditempatkan pada nafsnya. Nah, jadi intinya apa? Arafa nafs, arafa rabbahu. Jadi jemaah sekalian, dari sini muncul kata kunci atau core, inti daripada irfan adalah kata arafa. Ya. Arafa nafsa, maka arafa rabbah. Nah, jemaah sekalian, Rabb ini seperti pembahasan kita tadi sore di filsafat, bahwa Rabb ini, Tuhan ini kan adalah rahasianya rahasia. Kenapa rahasia? Rahasia bagi kita, bukan bagi Tuhan. Tentu Tuhan bukan rahasia bagi dirinya. Bagi kita, kenapa? Karena kita ini makhluk yang terbatas. Pertama, panca indera kita terbatas. Maka tidak mampu menjangkau. Bukan Tuhan yang tidak bisa dijangkau ya. Beda antara kalau kita katakan Tuhan tidak dijangkau. Ya, bukan Tuhan yang tidak terjangkau. Panca indera kita, akal pikiran kita yang tidak mampu menjangkau. Bukan Tuhan yang tidak bisa dijangkau.
panca indera kita, akal kita yang tidak sanggup menjangkau zatnya, hakikatnya Rob, ya, tidak sanggup menjangkaunya. Kenapa? Karena dia adalah rahasianya segala rahasia, gaibnya segala gaib, namanya ghaibul ghuyub, sirrur asrar. Ghaibul ghuyub, gaibnya segala yang gaib, sirrur asrar, rahasia dari segala yang rahasia. Itu Rabb. Nah, supaya kita bisa mengenal dia, padahal dia adalah rahasianya rahasia, dia adalah gaibnya segala yang gaib, maka dia menempatkan dirinya di sini. Sehingga untuk mengenal dia, sederhana, kenallah dirinya. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Jadi nafs, Rabb. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kita agar marilah kita jangan sampai menterlantarkan, membuat merana nafs kita. Allah berfirman, wa fi anfus itu bentuk jamak dari nafs, wa fi anfusikum, dan di dalam nafs kalian, wa fi anfusikum, dalam nafs kalian semuanya, afala tubsirun. Kenapa kalian tidak memperhatikannya? Kata-kata la tubsirun itu memperhatikan, melihat dengan mata hati. Afala tubsirun. Dan tujuan Nabi datang untuk itu. Dalam Al-Quran dikatakan, qul, ini surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Nah, begitu. Jadi ad'u ila Allahi ala basiratin. Qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, hadhihi sabili. Apa itu ad'u? Mengajak, memanggil, menyeruh manusia menuju kepada Allah. Ad'u ila Allah. Mengajak seluruh manusia untuk mengenal Allah, untuk kembali kepada Allah. Apanya? Ala basiratin, dengan menggunakan basirahnya. Menggunakan basirahnya. Nah, maka tadi ayatnya mengatakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tubsirun itu basirah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam nafsnya, kenapa tidak perhatikannya? Kenapa Tuhan berkata begitu? Ternyata dia meletakkan dirinya di sana. Nafs kita adalah tahtanya, nafs kita adalah singgasananya. Sehingga kalau kita ingin menjumpai dia, kenalah nafs kalian. Man arafa nafsa, maka ada arafa rabbah. Nah, dari sinilah muncul kata irfan. Tadi kita lihat juga hadis yang kita angkat, bahwa kuntu kanzan makhfiyah. Saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi, tetapi aku suka untuk dikenal. Ya, jadi uhibbu an yu'raf. Saya suka untuk dikenal. Uhibbu an yu'raf. Aku suka untuk dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk li an u'raf, agar aku dikenal. Begitu. Li an u'raf, agar aku dikenal. Jadi tujuannya adalah agar mengenal Allah, nafs ini. Nah, jadi jemaah sekalian, dari sinilah kita memberikan penekanan pada kata irfanan tadi. Irfan ini, ya. Irfan adalah pengenalan. Jadi irfan ini mirip timbangannya dengan furqan, Quran. Dari kata qara'ya qra'u Quran, ya. Bapak Ibu, ternyata tadi saya terpental Bu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, tadi baru nyadar. Ya, jadi kita kembali lagi ke screen ya. Ini kelihatan, udah kelihatan Pak Bu ya. Jadi arafa ya'rifu irfan. Jadi arafa ya'rifu irfan. Jadi sini muncul kata
arafa ya'rifu irfan. Jadi dari sini muncul kata irfan. Jadi itulah sebabnya kata atau istilah yang kita gunakan lebih kepada irfan daripada tasawuf ya. Jadi kalau tasawuf ya ini adalah irfan ya. Ya, dari kata irfan tadi ya. Jadi irfan ini lebih cocok daripada kata tasawuf ya. Tasawuf ini kepada kata sofia ya, tasawuf bersofia. Jadi tasawuf itu bersofia. Kemudian ada yang mengatakan juga buat sof ini adalah wali yang kasar. Jadi orang yang bertasawuf itu adalah orang yang bersifat wara terhadap dunia. Wara terhadap dunia itu artinya tidak begitu peduli dengan dunia. Ya, zuhud terhadap dunia. Bersikap zuhud terhadap dunia. Di irfan memang bersikap zuhud, tetapi tidak harus bajunya sampai baju wol yang kasar, tidak harus bajunya yang compancai, bahkan justru harus bersih. Ingat, karena irfan ini adalah inti daripada syariat, sedangkan syariat itu bermula dari apa? Bermula dari bersuci, toharah. Perlu kita sampaikan bahwa inti daripada agama kita ini adalah mengenal Tuhan, irfan tadi, ma'rifat kepada Allah. Tetapi dimulai dari apa? Dimulai daripada bersuci, tohara. Jadi toharanya harus beres. Kalau toharanya tidak beres, ya tidak bisa berjalan ke atas. Jadi inti daripada agama ya. Jadi inti agama Islam adalah tauhid. Ya. Tauhid ini mengesahkan Tuhan. Bagaimana kita mengesahkannya kalau tidak mengenalnya? Jadi irfan. Ya. Jadi mulai daripada irfan. Jadi ya ini irfan. Ya. Jadi irfan. Ya. Jadi tauhid ini adalah irfan karena bagaimana kita mengesahkan dia kalau kita tidak mengenal dia. Mengenal itu adalah irfan. Jadi inti adalah agama Islam adalah tauhid irfan. Tetapi tauhid ini ya Bapak Ibu sekalian, tetapi tauhid ini atau keirfan ini dimulai dari mana? Dari tohara. Ya. Tahara artinya bersuci. Ya. Bersuci. Ya. Dan jemaah sekalian terbagi kan berarti bahwa Islam ini tidak boleh asal-asalan. Jadi begitu, tidak. Jadi bersuci. Jadi pakaiannya boleh saja biasa, tetapi dia harus bersih, suci. Tubuhnya juga harus bersih, suci. Cobalah kita lihat Islam kita ini. Sedikit-sedikit mewajibkan mandi wajib. Coba kita lihat wanita yang selesai menstruasi wajib mandi. Suami dan istri yang telah melakukan hubungan wajib mandi. Luar biasa kan itu. Iya. Jadi sedikit-sedikit mandi. Sedikit-sedikit mandi. Luar biasa. Kenapa? Bermula dari tohara, bersuci. Ya, dan bersuci ini benar-benar bukan hanya sekedar simbol, tapi benar-benar bersuci. Karena bersuci dikatakan bersuci itu adalah menghilangkan sesuatu dari tubuh dalam 3 kategori, yaitu bendanya, jadi bendanya ya harus hilang bendanya ya. Bendanya, terus kemudian warnanya. Kemudian yang ketiga adalah baunya. Jadi luar biasa kan? Jadi harus benar-benar bersih nih. Benda, warna, bau. Karena kalau ada salah satunya dianggap ada najis di sana. Berarti belum selesai bersucinya, toharahnya. Nah, jadi Bapak sekalian ini kan benda, warna, bau ini kan masalah indrawi. Maksudnya indra. Ini kan panca indra ini semuanya. Nah, jadi artinya apa? Bahwa perjalanan menuju kepada Allah itu dimulai daripada wilayah dunia, wilayah indrawi. Tidak bisa kita loncat tiba-tiba hanya berpakaian ala karenanya jarang mandi misalnya dengan alasan yang bersangkutan itu adalah sudah sampai kepada tingkat sangat mengenal Allah. Justru kalau ada yang mengaku mengenal Allah tetapi tidak mulai dari bersuci, berarti hakikatnya tidak mengenal Allah. Ya, jadi jemaah sekalian harus bermula dari sini, bermula dari yang disebut dengan tohara atau bersuci. Jadi Bapak Ibu sekalian inilah Islam kita sempurna. Ya, jadi dari alam benda materi sampai kepada yang paling di atas itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke gambar kita, pelajaran kita. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi kita sudah bicara tadi tentang nafs ya. Kita sudah bicara tentang nafs ya. Ini nafs.
Jadi kata kuncinya adalah nafs kita. Kenapa? Karena nafs ini adalah perantara, fasilitas, wasilah yang dengannya kita mengenal Allah. Jadi nafs ini adalah wasilah, perantara yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa nafs ya kita tidak bisa mengenal Allah, karena yang mengenal Allah adalah nafs kita. Maka nafs tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal dirinya sendiri. Nah ternyata ketika nafs mengenal dirinya sendiri, maka ternyata kemudian yang ada di sana adalah Rabb. Ya, man arafa nafsahu maka ada arafa rabbah. Nah sekarang kita bahas ma'rifat nafs, jalan syariat Islam. Sedikit-sedikit karena kita hanya review saja. Supaya kita ada kontinuitas keberlanjutan dari pelajaran sebelumnya dan pelajaran selanjutnya. Jadi inilah jalan syariat Islam, mengenal nafs. Dan kita lihat syariat bermula dari apa tadi? Tohara. Jadi ini adalah bermula dari tohara. Jadi permulaan daripada syariat adalah tahara. Ini tahara, bersuci. Ya, jadi ini adalah bersuci. Suci, tahara bersuci. Jadi mulai dari sini. Ya. Karena dari sini kemudian kita sholat, kita baca Quran, dan sebagainya. Nah, jalan syariat Islam dalam meraih kesempurnaan. Jadi jalan syariat Islam dalam meraih kesempurnaan. Jadi ini jalan syariat ini adalah jalan. Apa tujuannya? Bukan hanya untuk sekedar melakukan ritual-ritual, merasa puas dengan banyaknya sholat sunatnya, merasa puas dengan banyaknya puasa sunatnya, merasa puas dengan banyaknya baca Qur'annya. Tidak berhenti di situ, itu bagus. Tetapi itu hanyalah merupakan permulaan. Ya, itu hanya merupakan awal. Apa tujuannya? Ini dia, meraih kesempurnaan. Jadi kita meraih kesempurnaan jiwa, ya. Meraih kesempurnaan. Jadi tujuannya adalah dalam rangka meraih kesempurnaan. Ya, itu ya intinya. Ya. Jadi meraih kesempurnaan. Jadi jalan syariat Islam dalam rangka meraih kesempurnaan dan kebahagiaan insani. Jadi makanya kita katakan tidak akan ada kebahagiaan insani kalau tidak menuju kepada kesempurnaan. Jadi tidak akan ada kebahagiaan insani kalau tidak dimulai dari kesempurnaan. Nah, kalau kita ingin meraih kesempurnaan artinya apa? Kita menyatu dengan yang maha sempurna. Ya. Jadi meraih kesempurnaan, kata meraih itu mengambil, siapa yang diambil? Yang maha sempurna. Jadi kata-kata meraih kesempurnaan, jadi ini tadi benda-benda, warna dan sebagainya, ini kan bagian daripada syariat. Ya, ini adalah syariat tadinya. Ya. Ini adalah tauhid, ini adalah syariatnya mulai dari sini. Lalu kemudian dalam rangka apa di sini? Dalam rangka mensucikan jiwa. Jadi di sini. Di sini adalah jiwa. Ya. Yang tadi kita sebut dengan nafs, ya. Nafs. Jadi dari sini jiwa. Nah, apa tadi yang diinginkan oleh jiwa tadi? Kesempurnaan jiwa. Nah, kesempurnaan jiwa. Bagaimana caranya sempurna jiwa kita? Ini tanda tanya. Yaitu dengan cara menyatu dengan yang maha sempurna, kan begitu Pak Bu sekalian. Jadi dengan cara menyatu dengan yang maha sempurna, ya. Maha sempurna. Jadi menyatu dengan yang maha sempurna. Jadi caranya kita mencapai kesempurnaan dengan menyatu. Jadi kata meraih itu adalah pergi ke yang maha sempurna. Menyatu dengan yang maha sempurna. Nah, oleh sebab itulah kita harus mulai dengan ma'rifat. Makanya ayat pertama turun ini bacalah, kenallah. Jadi yang maha sempurna, menyatu dengan yang sempurna. Maka tidak akan ada kebahagiaan kalau tidak ke sini. Karena kebahagiaan itu berbanding lurus atau sejalan, seirama dengan kesempurnaan. Semakin rendah derajat kesempurnaan kita, semakin rendah kebahagiaan kita. Contohnya gini, anggaplah kesempurnaan itu seperti ini. Ya. Anggaplah lingkaran ini adalah kesempurnaan. Sempurna kan berarti kayak lingkaran ya. Anggaplah ini adalah namanya lingkaran kesempurnaan. Ya, kita kasih judul lingkaran sempurna. Ya. Lingkaran kesempurnaan. LK. Lingkaran kesempurnaan, ini kesempurnaan.
Nah, kalau kita misalnya hanya mendapatkan porsi segini, katakanlah di sini, ya kan berarti cacatnya banyak. Berarti derajat kesempurnaan kita cuma segini. Nih, coba kita lihat sekali, cuma segini, ya. Jadi derajat kesempurnaan kita cuma segini, ya, coba, mungkin hanya sekitar sekian persen. Nah, bagaimana cara memperluas derajat kesempurnaan? Ya, kita luaskan juga nih pengaruhnya. Jadi kita luaskan ini, ya, kita luaskan ke sini. Ya. Maka dia akan naik di sini nih, bertambah lagi di sini, ya. Bertambah lagi ke sini arsiranya, kan begitu Mas kalian. Ya. Jadi ini adalah ada gerak, ya, ada gerak yang konsisten dari sini, ya, dari sini ke sini, ya, ya begitu. Nanti terus lagi kita perluas lagi, ya, kita perluas lagi di sini, begitu seterusnya, begitu seterusnya, nah, begitu seterusnya. Nah, sampai yang namanya manusia sempurna semua lingkaran ini penuh. Nah, sedangkan kita bertingkat-tingkat, ada yang sedikit di sini, ada yang banyak dan seterusnya. Kebahagiaan sejalan, seirama, atau bahasa matematiknya berbanding lurus dengan derajat kesempurnaan kita. Semakin sempurna, semakin kita bergerak ke sini, semakin kita bergerak ke sini, semakin sempurna kita. Ya, itulah sebabnya nabi-nabi, rasul-rasul, manusia-manusia suci, insan kamil, apapun yang terjadi pada dirinya tidak mungkin dan tidak akan pernah bermuka cemberut. Tidak mungkin bermuka cemberut. Jadi kalau ada yang mengatakan ada nabi, ada rasul, ada manusia suci yang bermuka cemberut, itu pasti salah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mungkin mencapai derajat ke situ. Kenapa? Karena mereka mencapai derajat sempurna. Ya. Jadi mereka sudah mencapai derajat sempurna. Nah, jemaah sekalian, aslinya kita itu lahir dalam keadaan sempurna seperti ini lingkarannya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita terjadi yang namanya degradasi. Terjadi downgrade namanya, turun. Jadi kesempurnaan itu berkurang dari waktu ke waktu. Ya, jadi kesempurnaan kita turun ke sini, ya, turun ke sini. Makanya kemudian Nabi datang, diutus oleh Allah untuk menarik kita kembali ke atas. Karena kan tadi terjadi downgrade ini. Untuk apa? Untuk mengupgrade kita kembali, untuk menaikkan kita gradasinya. Siapa yang menyebabkan kita turun ini? Pergaulan kita. Kita bergaul, dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan di lingkungan kita cenderung tidak sempurna. Coba lihat kata-kata misalnya. Kata-kata yang kita pilih tergantung biasanya dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mengeluarkan kata-kata kasar, kita cenderung juga dengan gampang mengeluarkan kata-kata kasar. Kan berarti kita mengalami downgrade oleh mereka. Ya. Kalau kita misalnya berkumpul dengan orang-orang yang suka mencaci, cenderung kita juga suka mencaci. Kalau kita bergaul di lingkungan orang yang suka berburu sangka, kita suka berburu sangka juga. Nah, ini menyebabkan terjadi downgrade namanya, terjadi turun. Nah, nabi-nabi datang untuk menaikkan kita kembali ke sini. Mengangkat kita ke atas. Makanya Nabi datang dengan kata-kata azizun alaihi manitun. Terasa berat baginya penderitaan kalian. Apa itu penderitaan? Ini downgrade. Penderitaan itu adalah ketika kita menjauh dari kesempurnaan, turun ke bawah. Semakin rendah tingkat kesempurnaan kita, semakin rendah juga tingkat kebahagiaan kita. Azizun alaihi manitun, harisun alaikum. Nabi datang untuk menarik kita ke atas. Harisun alaikum. Ingin menarik kita ke atas. Harisun alaikum. Ya. Jadi dia menarik kita ke atas untuk menyempurnakan kesempurnaan ini. Tapi bagaimana kalau manusia menolak setelah diajak? Allah mengatakan di ayat berikutnya, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Apabila mereka menolak, katakanlah cukup Allah bagi saya. Nah, jadi begitu Pak Bos sekalian. Jadi Nabi datang untuk menyempurnakan kita. Nah, karena Nabi datang menyempurnakan kita, tentu syarat pertama dan utama Nabi sempurna. Karena bagaimana mengajak kita menuju kepada kesempurnaan, sementara dia aja sendiri tidak sempurna. Kesempurnaan apa yang diajarkan kepada kita kalau dia sendiri tidak sempurna? Kesempurnaan apa yang dicontohkan kepada kita kalau Nabi sendiri tidak sempurna? Maka supaya Nabi mencontohkan kesempurnaan kepada kita, ya Nabi harus sempurna duluan. Gitu.
Itulah sebabnya karena Nabi sempurna dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Maka begitu bunyi ayatnya. Mari kita lihat di dalam surat apa ini, surat 33 ya, kita lihat dalam surat 33. Surat 33 ini. Ya, internetnya Bapak sekalian agak lelet ini, agak lemot ya. Jadi kita lihat surat 33 ayatnya apa? 21. Laqad kana, sungguh ada, karena ini ada. Laqad, sungguh ada, lakum, bagi kalian semua. Kumnya siapa? Manusia. Jadi manusia manapun. Laqad kana, ada untuk kalian. Fi, pada diri, fi pada diri, di dalam diri. Rasulillahi, fi Rasulillahi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Apa yang ada pada Rasulullah? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Uswa, teladan, contoh untuk mencapai derajat hasanah. Apa itu hasanah? Sempurna. Ingat kebahagiaan. Ingat doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan hasanah. Ya. Jadi kalau ingin mencapai derajat hasanah, bahagia dunia dan akhirat, ya fi Rasulillah uswah. Dalam diri Rasulullah itu ada uswanya, ada teladannya, ada patternnya, ada role modelnya itu pada diri Rasulullah. Jadi Rasulullah dalam merupakan role model, patternnya, patronnya, ya polanya, contohnya. Liman, tetapi ada kata Tuhan, li, bagi man, orang yang karena ada dalam dirinya yarju, kerinduan, keinginan, yarjullah, kepada Allah. Jadi bagi mereka ya yarjullah, yang rindu, berharap untuk menyatu dengan Allah, untuk menuju kepada kesempurnaan tadi. Yarjullah, siapa yang menginginkan kembali menyatu kepada Allah tadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi yarjullah, siapa yang yarjullah, maka Rasul contohnya. Jadi contoh utama Rasul itu adalah yarjullah, menyatu, raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu Tuhan mengutus nabi hanya untuk mengajarkan kita bola sepak bola. Tidak perlu Tuhan mengutus Rasul hanya untuk mengajarkan kepada kita misalnya bulu tangkis, badminton. Tidak perlu Tuhan mengutus Nabi kepada kita hanya untuk mengajarkan bikin teknologi nuklir. Tidak perlu. Ya, kenapa? Itu semuanya berkaitan dengan aktivitas sehari-hari kita sebagai makhluk yang hidup. Tapi yang Allah tugaskan Nabi kepada kita adalah menarik kita ke atas tadi. Ingat tadi gambarnya di sini. Gambarnya tadi di sini. Di sini. Jadi dia menarik kita ke atas. Ini Nabi ada di sini. Di Nabi itu adalah ini yang merah ini, menarik kita ke atas menuju kepada kesempurnaan, mengurangi derajat kekurangan kita, derajat kecacatan jiwa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kita banyak bergerak turun ke bawah. Ada turun ke bawah karena hartanya, ada orang turun ke bawah karena pangkat dan jabatannya, ada orang turun ke bawah karena iri hatinya, ada orang turun ke bawah karena dendamnya, ada orang turun ke bawah karena amarahnya, ada orang turun ke bawah, macam-macam penyebabnya. Pokoknya kita mengalami downgrade. Maka kemudian Allah datang mengutus Nabi untuk mengupgrade, menaikkan kita ke atas kembali di sini. Ya, jadi kalau tadinya di sini adalah mendarat menuju kepada dunia, sekarang membuat kita take off kepada Allah, terbang kembali kepada Allah. Itulah Nabi dan Rasul. Nah, di sini dikatakan liman kana yarju. Siapa itu artinya yarju? Yang menginginkan kesempurnaan. Siapa sempurna? Allah. Allah adalah zat yang maha sempurna. Baru wal yaumal akhir, dan memperhatikan nasib akhiratnya setelah kehidupan dunia ini. Setelah kehidupan dunia ini. Ya. Karena kita semuanya pasti akan sampai ke sana. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita pada akhirnya akan sampai kepada al-akhirat. Wa dzakarallahu katsira, dan mengingat Allah banyak-banyak. Jadi ada 3 di sini fungsi Nabi, peran Nabi sebagai uswatun hasanah adalah, pertama adalah liman kana yarjullah.
pengen menyatu dengan Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, mengayu biduknya menuju kepada akhir. Kemudian jadi dunia ini adalah merupakan apa baginya? Merupakan samudra yang diseberangi menuju kepada bandar sebelah, syah bandar, pelabuhan sebelah. Jadi dari pelabuhan dunia menuju kepada pelabuhan akhirat, itu wal yaumal akhirat. Baru kemudian wa dzakarallah katsiran, dan mengingat Allah banyak-banyak. Apa artinya mengingat Allah banyak-banyak? Semua yang ada adalah merupakan ayat, petunjuk, alamat bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada adalah lokus penampakan Allah. Segala sesuatu yang ada adalah mazhar. Caranya Allah memperlihatkan dirinya, menzahirkan dirinya kepada kita, karena aslinya tadi sifat, aslinya tadi zatnya tidak mungkin zahir di depan panca indera kita dan akal pikiran kita. Maka kemudian caranya adalah melalui apa? Melalui apa yang ada di sekitar kita. Jadi bagi orang yang sudah sampai pada tingkat zakarullah, mengingat Allah tidak hanya mengingat Allah ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, tetapi melihat apa saja, melihat lampu, melihat daun-daun jatuh, melihat kembang-kembang merekah, melihat matahari terbit dan terbenam, melihat kancing bajunya, melihat rambutnya, melihat makanannya, semua apapun dilihatnya adalah mengingatkan Allah, karena semua yang ada itu adalah merupakan kuditas yang mengada karena terfasilitasi oleh yang maha ada. Jadi semua yang kuditas ini, semua yang kita saksikan ini adalah merupakan tanda alamat atau ayat-ayat keberadaannya. Namanya ayat Allah, ayat Allah. Jadi wal akhir zakarallah katsira. Jadi jemaah sekalian, inilah tujuannya Nabi datang kepada kita. Nah, jadi jalan syariat Islam adalah meraih kesempurnaan dan kebahagiaan insani. Jadi kesempurnaan dulu baru kebahagiaan insani. Ya, kita tidak bisa mencapai derajat kebahagiaan insani kalau kita tidak sempurna. Sebagaimana telah disyaratkan pada uraian sebelumnya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya. Jadi jalan syariat Islam dalam meraih kesempurnaan dan kebahagiaan insani adalah, kita kompas, adalah ma'rifat kepada Allah. Ingat, ini adalah ma'rifat. Jadi tidak ada tanpa ma'rifat. Ya. Tidak akan ada kalau tidak ada ma'rifat. Jadi ma'rifat kepada Allah. Ya. Jadi cara untuk meraih kesempurnaan, cara untuk meraih kebahagiaan insani hanya satu, ma'rifat kepada Allah. Tanpa ma'rifat kepada Allah berarti kita tidak mungkin bergerak menuju kepada kesempurnaan. Tanpa ma'rifat kepada Allah tidak mungkin kita bergerak menuju kepada kebahagiaan. Semua orang yang mengaku bahagia tanpa ma'rifat kepada Allah itu adalah sebuah kata-kata yang tidak punya substansi namanya. Karena apa dasarnya kebahagiaan? Ya. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika senang. Kesenangan paling tinggi ketika menyaksikan yang paling indah. Dan yang paling indah adalah zat yang daripadanya semua keindahan partikular, keindahan parsial datang, muncul. Jadi dari dialah keindahan itu muncul. Contohnya misalnya gini. Kita menganggap itu adalah kembang bunga, flower, itu adalah cantik, indah. Jadi ingat, kita lihat kembang merekah, bunga merekah di pagi hari, kita katakan indah. Kita foto, kita shoot, kita syuting. Kita lihat keindahannya. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, bisakah kembang bunga yang indah itu tumbuh, keluar merekah tanpa tanah dan air? Jawabannya tidak bisa. Nah kalau begitu, mana yang lebih indah? Tentu adalah yang lebih indah adalah tempat keindahan itu muncul. Ingat tadi kategori subordinasi, asalatul wujud, ya, prinsipalitas wujud. Nah dengan demikian kalau kita urut, tentu tanah dan air lebih utama, lebih indah daripada kembang. Kenapa? Kembang yang indah, bunga yang indah tidak akan bisa kita lihat kalau tidak muncul dari tanah. Begitu. Nah coba kita lihat, kenapa di tanah tidak kelihatan indah? Tapi hakikatnya tanahlah yang indah. Karena kalau tidak ada tanah, keindahan dalam tanah dan air,
berarti tidak mungkin muncul kembang yang indah. Ya. Kemudian tanah dan air, apakah dia muncul dengan sendirinya? Tidak. Dia ada di bumi. Bumi tidak bisa muncul dengan sendirinya, dia ada di semesta. Begitulah seterusnya. Jadi kalau begitu, yang maha indah itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Jadi adalah ma'rifat kepada Tuhan dengan jalan ma'rifat kepada nafsu. Kita sudah bahas tadi. Ma'rifat kepada Tuhan dengan jalan ma'rifat kepada nafsu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal nafsu dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang tidak mengenal dirinya, tidak akan mengenal Tuhannya. Siapa yang tidak mengenal dirinya, pasti dalam bertindak selalu berada pada posisi yang tidak tepat, yang keliru. Siapa saja, dia selalu berada pada posisi yang tidak tepat atau keliru. Selalu menjadi sumber masalah. Jalan ini merupakan jalan yang paling dekat dan sempurna hasilnya. Jadi inilah jalan yang paling dekat dan paling sempurna hasilnya, itu ma'rifat. Ma'rifat. Ingat kata ma'rifat dari kata arafa. Ma'rifat dari kata irfan. Ma'rifatullah, ma'rifat. Ma'rifatullah. Jadi ma'rifat itu dari kata arafa, arifu, ma'rifat. Ma'rifat ya. Ma'rifat itu mengenal dari kata arafa ya. Ingat tadi di sini kata arafa tadi di sini ya, ini dari kata arafa irfan, lahirlah kata ma'rifat. Jadi dari kata arafa, ini arafa. Ini lahir kata pertama tadi adalah kita sudah bahas di atas adalah irfan. Lahir kata irfan ya, dari kata irfan. Irfan. Ya. Lahirlah dari sini juga lahir kata ma'rifat. Jadi dari sini juga lahir kata ma'rifat. Dari sini lahir kata ma'rifat, yaitu ma'rifat. Ma'rifatun. Ya. Ma'rifat. Jadi ini ma'rifatun. Ma'rifat. Jadi lahirlah kata irfan, ma'rifatun. Ma'rifat. Jadi irfan itu adalah berkaitan dengan jenis pengetahuannya, atau kalau bahasa sekolahnya pelajarannya, mata pelajarannya. Sedangkan ma'rifat adalah hasilnya ma'rifat kepada Allah. Ya. Jadi ma'rifat kepada Allah. Dan kita tidak bisa ma'rifat kepada Allah kalau tidak bermula dari ma'rifat kepada diri tadi. Man arafa nafs, maka arafa rabbah. Jadi ma'rifat. Nah, jadi di sini pentingnya ma'rifat, pengetahuan. Nah, sekarang jemaah sekalian, ma'rifat itu kan mengenal. Ini kan mengenal, arafa, mengenal. Kita sebutkan tadi adalah mengenal, mengetahui dengan mendalam. Mengetahui secara mendalam. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui, tapi secara mendalam. Mendalam. Ya. Mengetahui secara mendalam. Nah, bagaimana cara mengetahui secara mendalam? Ini tanda tanya besar. Ini adalah tanda tanya. Kalau kita ingin tahu ini apa ya, apa fasilitasnya? Pertanyaannya di sini. Kalau kita ingin mengetahui Tuhan, Allah secara mendalam, apa? Bagaimana caranya? Nah, disinilah pentingnya satu hal. Disinilah pentingnya satu hal. Yaitu, ya, pentingnya Al-Quran. Nah, disinilah kita berjumpa dengan pentingnya Al-Quran. Al-Quran. Pentingnya Al-Quran. Jadi disinilah kita pentingnya Al-Quran. Untuk mengenal Allah dan sempurna Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan, caranya Allah memperkenalkan dirinya. Jadi Allah di sini, Allah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran. Ya, Al-Quran, ma'rifat kepada dirinya, ma'rifatullah. Jadi adalah Allah, Al-Quran memperkenalkan dirinya. Ya, jadi melalui Al-Quran dia memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan dirinya. Ya. Nah, jemaah sekalian, karena Bapak Ibu sekalian kebanyakan juga peserta tadabbur, di tadabbur itu berkali-kali disebut berulang-ulang, hancurnya kaum Ad, hancurnya kaum Samud, hancurnya yang namanya Ashabul Aikah, kemudian hancurnya kaum Tubba, ya,
ashabur rasi, itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, hancurnya ini semuanya. Kenapa? Nah, hancurnya mereka adalah sebetulnya inherent pada ketidaktahuannya tentang Rabb. Ya. Jadi kehancuran itu adalah inherent. Inherent itu melekat padanya. Jadi kehancuran itu adalah inherent pada kebodohannya, kejahilannya tentang Rabb. Nah, lawan daripada jahal kepada Rabb adalah irfan, marifat. Jadi kalau mencegah, kita ingin mencegah komunitas kita, diri kita, masyarakat kita, bangsa negara kita masing-masing dari kehancuran, maka arahkan mereka kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa para kaum-kaum, bangsa-bangsa yang dibinasakan adalah justru didatangkan nabi kepadanya oleh Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang, mengajak mereka untuk mengenal Allah, dan mengenal Allah itulah kebenaran, tetapi mereka menolak Nabi dan Rasulnya, mereka memperolok-olokkannya, bahkan mereka melemparinya dengan batu dan kotoran-kotoran, sehingga hakikatnya menolak kebenaran. Menolak kebenaran berarti menolak kepada ma'rifat, kepada sesuatu yang merupakan inti daripada seluruh kehidupan. Nah, sehingga apa terjadi? Menolak kepada Nabi artinya menolak realitas dirinya, menolak kepada realitas diri hakikatnya adalah kehancuran. Nah, jadi Al-Quran ini memperkenalkan kepada kita di dalam Al-Quran. Jadi kalau berulang-ulang itu wajar, karena kita juga saksikan berulang-ulang manusia juga bersifat apa namanya? Absurditas. Ya, absurditas. Kalau ini namanya absurditas. Absurdity. Jadi manusia itu absurd. Jadi manusia itu terkadang bertindak absurd. Bertindak absurd. Jadi tanpa ini, kita pakai merah. Ya. Tanpa ini, tanpa kita mengenal dia, manusia akan menjadi absurd. Jadi manusia menjadi absurd. 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 Absurd ini adalah, kalau bahasa lainnya itu adalah bodoh. Tindak bodoh, absurd itu kebodohan. Jadi bahasa kasarnya ini mungkin bodoh, stupid, bodoh. Ya. Kalau bahasa kasarnya bodoh, absurd. Kenapa kira-kira absurd? Coba kita lihat. Orang kerja keras. Ambillah contohnya saja gini. Kerja keras. Ya. Ini kita ambil contohnya di sini. Menabung. Kemudian membangun. Ya. Kemudian lahirlah kota-kota. Peradaban. Tapi apa yang terjadi? Karena tadi karena persoalan ini, maka kemudian mereka datang ke sini dan merusak kembali ini. Mereka merusaknya. Kita lihat perang Ukraina sekarang ini kan adalah hancur. Kalau Bapak Ibu lihat kota-kota Ukraina, waduh, memprihatinkan sekarang. Menjadi puing-puing, gedung-gedung yang bagus menjadi roboh, runtuh. Ya, kalau tidak runtuh semuanya tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau kita lihat apa peninggalan Ukraina seperti itu, jelas cancer bahagia. Ya. Nah, jadi itu kan kalau kita pikir absurd namanya. Kenapa? Sudah kerja keras. Sebelum kerja keras ini ada panjang ceritanya Pak sekalian. Sebelum kerja keras apa? Belajar dulu dari kindergarten, dari TK, taman kanak-kanak, dari Bustanul Atfal, lalu kemudian naik menjadi SD Tarbiyah, SD elementary school, ya. Jadi mulai daripada SD sekolah dasar, ya, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sekolah dinia, lalu kemudian naik menjadi SMP misalnya, sanawiyah, atau ke junior high school, kemudian naik lagi menjadi senior high school, atau ke misalnya aliyah kalau di bahasa Arab. Begitulah seterusnya sampai masuk perguruan tinggi, university. Oh, banyak sekali uang, banyak waktu habis. Kemudian setelah itu baru kerja keras, kan kerja keras setelah belajar tuh. Kerja di sana, kerja sini, kerja keras, baru menabung. Tabungannya digunakan untuk membangun, bikin rumah, beli kendaraan, dan sebagainya. Sehingga kemudian lahirlah kota-kota dan peradaban-peradaban. Setelah kerja keras dan panjang, tiba-tiba mereka karena absurditas tadi, maka kemudian mereka menghancurkan sendiri kota-kotanya.
Memang bukan dia menghancurkannya, tetapi melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain marah kepadanya, terjadilah kehancuran. Ya. Terjadilah kehancuran. Seperti kita lihat kasus Ukraina sekarang, dan banyak lagi negara-negara yang lain seperti itu. Jadi terjadilah namanya kehancuran. Nah, jadi ini dengan absurditas, absurdity. Nah, jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, supaya kita tidak seperti ini, ya agama mengatakan harus mencapai kebahagiaan sempurna, kebahagiaan sejati melalui kesempurnaan. Jadi melalui kesempurnaan. Jalan ini merupakan jalan yang paling dekat dan sempurna hasilnya. Paling kuat dan kokoh dalam membangun dan membentuk manusia menjadi manusia paripurna. Gitu. Oleh karenanya, ini ayat Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan caranya Allah perkenalkan dia kepada kita. Ayat-ayat Al-Quran dan riwayat serta sunnah maksumin alaihissalam memberikan keperhatian besar pada jalan ini. Dengan berbagai bahasa, ungkapan, manusia diajak kepada jalan lempang, jalan lurus, jalan yang paling singkat menuju kepada kesempurnaan. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Lighat ini hari esok. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu, dan janganlah la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, fasik inilah yang kita sebut tadi dengan absurd. Jadi kalau bahasa Qurannya fasik, kita menarik tadi kata-kata absurd. Ya, ini kita bisa temukan dalam surat Al-Hasyr. Kita lihat dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Ayatnya 18. 18. Dan seterusnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa, jadi bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan. Saya memperhatikan nafs, setiap nafs. Jadi harusnya setiap nafs tanzur. Kenapa tak? Karena ini nafs itu perempuan. Jadi hendaklah setiap nafs tanzur. Lamnya di sini namanya lam amr, lamul amr. Jadi wajib. Jadi kalau kita bicarakan ini karena lamul amr, wajib setiap nafs untuk memperhatikan. Tanzur itu memperhatikan, memahami secara mendalam. Ma qaddamat lighat, apa gerangan yang akan terjadi ketika kematian sudah datang padanya. Maka damat lihat apa yang dilakukan untuk hari esoknya. Setiap nafs selalu harus memperhatikan apa sih, ya, apa yang kita harus lakukan untuk hari esok. Karena kita pasti akan mati, Pak Bos. Kalau kita sudah mati, apa yang kita lakukan? Nah, apa itu kematian? Membawa kita menuju kepada Allah. Siapa Allah? Yang Maha Sempurna. Sudahkah kita mengarahkan? Sudahkah kita menggerakkan nafs kita dengan potensi-potensi yang ada di dalamnya untuk mengenal Dia yang kepadanya nanti kita akan datang. Maqaddamat lighat. Karena untuk apa kita ke sana tadi? Yarjullah, berjumpa dengan Allah, wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu kan tadi surat 33 ayat 21, surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi Allah mengatakan wal tanzur nafsun, adalah setiap nafs ya memperhatikan dengan baik, muhasabah dirinya, apa sih yang sudah dilakukan untuk hari esoknya. Apa tuh hari esok? Perjumpaan dengan Allah, senang atau tidak senang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi diapi dengan ini kata-kata wattaqullah ini, ittaqullah, wattaqullah. Jadi dua. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun bima ta'malun, tahu semuanya apa yang kita kerjakan. Maka jemaah sekalian berbahagia, yang ligat itu apa sih sebetulnya? Ligat itu dibalik yang hari ini, dibalik hari ini, artinya dibalik yang nyata sekarang, dibalik alam materi sekarang. Siapa dibalik alam materi? Non materi. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka wala takunu, jangan engkau menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Ini nasullah. Bagaimana kita bisa ingat kepada Allah kalau kita tidak mengenalnya? Bagaimana kita ingat? Bagaimana kita zakarullah kalau kita sendiri tidak ma'rifat kepadanya?
Jadi ketika mengatakan wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi seperti orang lupa kepada Allah. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya artinya bermakrifatlah kepada Allah dengan makrifat yang sebenarnya. Karena kalau tidak makrifat kepada Allah dengan makrifat yang sebenarnya, hakikatnya lupa. Nasullah, dan siapa yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, hakikatnya Allah akan membuat dirinya lupa. Siapa yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, itu jamaah dari nafs. Jadi kita bisa mengatakan begini, orang yang lupa kepada Allah, hakikatnya lupa kepada dirinya sendiri. Kenapa tadi? Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi nasullaha ansahum anfusahum. Orang yang lupa kepada Allah hakikatnya lupa kepada dirinya sendiri. Ingat, lupa kepada Allah hakikatnya lupa pada diri sendiri. Dan Allah katakan ulaika humul fasiqun. Mereka fasik. Apa itu fasik ya? Bahasanya kita tadi absurditas. Mereka adalah absurd, fasik. Ya, mereka adalah orang-orang yang absurd. Baru jemaah sekalian berbahagia, la yastawi ashabun nar ashabul jannah. Di dunia sudah kelihatan siapa ashabun nar, siapa ashabul jannah. Kalau dia ashabun nar, mempersiapkan dirinya menuju ke neraka. Kalau dia ashabul jannah, mempersiapkan hidupnya menuju kepada surga. Jadi la yastawi, di dunia sudah tidak kelihatan. Apa sudah kelihatan? Jadi la yastawi ashabun nar ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang ashabul jannah itulah yang merasakan kebahagiaan hakiki. Al-faizun, kebahagiaan hakiki, beruntung lahir dan batin, kita sebut dengan kebahagiaan hakiki. Nah, bagaimana cara mencari ini? Yaitu dengan mengenal Allah tadi. Bagaimana mengenal Allah? Al-Quran. Lau anzalna hadal Quran. Jadi ini Al-Quran. Lau anzalna hadal Qur'ana, seandainya kami menurunkan hada ini Al-Qur'ana, Al-Quran, seandainya Al-Quran ini kami turunkan di mana ala jabalin, pada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyiatillah. Seandainya, jadi bukan tidak benar, tapi seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung ala jabalin, gunung itu kan tinggi, kuat, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Gunung ini kita artikan bahwa kalau dalam diri manusia itu adalah tinggi hati, keras kepala, anid, itu namanya manusia. Seandainya Al-Quran kami turunkan kepada gunung, yang gunung itu adalah tinggi, besar, kuat, pun kamu akan menyaksikan la ra'aitahu khasyian. Kamu akan menyaksikan gunung itu khasyi'ah, tunduk, khusyuk, ini khasyian. Kamu menyaksikan tiba-tiba gunung yang tadinya tinggi itu tiba-tiba khusyuk, mutasaddian, menjadi hancur, merendahkan dirinya, melepaskan ketinggiannya, melepaskan kekuatan pribadinya, lalu kemudian min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Jadi kalau kemudian ada manusia yang membaca Al-Quran, tetap mempelajari Al-Quran, tetapi tidak bisa mematikan, menghilangkan rasa tinggi hatinya, arogansinya, istikbarnya, maka pada dasarnya yang bersangkutan itu lebih keras daripada gunung, lebih tinggi hatinya daripada tingginya gunung. Iya. Dan Allah mengatakan, itulah perumpamaan watil kal amsaluna dari buhalinas la'allahum yatafakkur. Supaya kita tafakkur, berpikir tentang ini. Betapa kerasnya hati manusia kalau Al-Quran saja mereka tidak bisa memperkenalkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, bahkan ada yang tidak baca Al-Quran sama sekali, merasa cukup dengan ilmunya yang didapatkan di kampus, di university, dan di sekolah-sekolah. Sudah merasa cukup. Allah mengatakan orang seperti ini adalah orang yang taqwa. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'au stagna inna ila rabbika ruj'a. Jadi inilah pembahasan kita jemaah sekalian. Kata kuncinya. Karena kita sudah bahas permulaannya, nanti minggu berikutnya kita lanjut. Jadi ini terakhir tadinya. Jadi ini intinya kita sudah lihat, ini namanya
kita sudah kenal juga ayat-ayat anfusi dan afaki. Di alam semesta tadi tanda-tanda ayat-ayat, dalam diri kita juga anfusi, nafs. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Al-Fakir sendiri. Mudah-mudahan Al-Fakir tidak hanya bisa menyampaikan, tetapi sekaligus bisa memiliki hakikat seperti yang Allah inginkan dalam ma'rifat tersebut, dalam pembahasan ma'rifat tersebut. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Barakallahu fiik. Ustaz, amat jelas sekali bahawa kesimpulan daripada pembahasan malam ni bahawa fitrah hakiki kita sejak asal penciptaan setiap kita memiliki kesempurnaan sejati yang Allah beri secara free untuk tuju dan dapat capai serta gapai kebahagiaan hakiki yang juga Allah beri secara free. Dan ini semua tinggal kita capai melalui ikhtiar makrifah tadi. Kemudian membawa kita kepada ibadah hakiki tadi. Dan akhirnya melalui burak cinta kepadanya, kita pun bergerak daripada anfusi kita tadi ke arah nafs dalam sa'i suluk kita yang hakiki tadi. Berbetulkanlah Ustaz, supaya kita bertambah sempurna insaniah penciptaan kita. Barakallahu fiik wa nafa'an. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya manusia inilah yang mempersulit dirinya sendiri. Kita ulangi lagi, manusia yang mempersulit dirinya sendiri. Seperti dikatakan Pak Nur tadi, sebetulnya Allah berikan kepada kita semuanya free, bebas, percuma, gratis. Ya, semuanya gratis, percuma, tidak dibayar. Tapi kita manusia ini mayoritas berpikir bahwa kebahagiaan itu mahal. Begitu. Kita berpikir kebahagiaan itu terjadi kalau kita punya uang banyak. Kan susah jadinya. Bayangkan kita harus kerja keras baru dapat uang banyak. Gimana kalau tidak dapat uang banyak? Tidak bahagia. Nah, kita berpikir bahwa untuk bahagia itu kita harus memiliki populariti, terkenal seluruh dunia, dipuja dan dipuji banyak orang. Kita berpikir bahwa kita bahagia apabila kita punya pangkat jabatan yang tinggi. Kita berpikir bahwa kita akan bahagia kalau sekolah kita sampai ke berbagai penjuru dunia. Sekolah S1 di Amerika, S2 di Inggris, S3 di Arab sana misalnya. Kita berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Kita mempersulit diri kita sendiri. Ya, padahal seperti kata Pak Nur tadi, bahagia itu sederhana, bebas, free. Ya, apa? Ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah ya tidak susah. Kenapa? Ma'rifat kepada diri sendiri. Jadi sederhana sebetulnya. Nah, cuma sayangnya jemaah sekalian berbahagia, justru karena kesederhanaan ini banyak orang yang tidak percaya karena tadi terlanjur terbuai, mengalami downgrade tadi oleh lingkungan sekitarnya. Mereka berpikir untuk menjadi bahagia itu orang harus belajar sampai ke berbagai negara. Bahwa belajar itu wajib, penting, iya, tetapi jangan hubungkan dengan bahagia. Ya. Bahwa terkenal itu juga bagus, ya bagus saja. Tetapi jangan hubungkan dengan bahagia. Bahwa punya pangkat dan jabatan itu bagus, iya, tetapi jangan hubungkan dengan bahagia. Ya, bahwa sehat itu bagus, iya, tetapi jangan hubungkan dengan bahagia. Lalu apa hubungannya bahagia? Ma'rifat kepada Allah tadi. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, intinya lupa kepada Allah. Jadi sederhana. Jangan pernah lupa pada dirinya. Karena lupa pada diri, lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan pernah menjadi seperti orang lupa kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah kan tidak perlu dibayar, Pak sekalian. Ingat kepada Allah nggak perlu bayar, nggak perlu kuliah sampai S3, tidak perlu harus menjadi terkenal, dipuja dan dipuji. Tidak perlu. Kenapa? Karena ingat kepada Allah ada pada diri kita ini.
anfusahum. Jadi ada pada diri kita. Ini yang kita sebut dengan ayat-ayat anfusi. Kalau ayat-ayat afaki masih perlu kita melihat keluar. Kalau kita melihat ayat-ayat afaki, kita menengok ke langit. Kita menengok bintang-bintang. Kita menengok misalnya awan-awan. Tapi bagaimana kalau di sini kita tidak perlu, bahkan dengan merem, dengan menutup mata pun bisa. Dengan berbaring di atas kasur sambil menunggu tidur pun bisa. Ya, dengan menyopir driving juga bisa. Jadi dengan menyetir itu bisa. Ya, luar biasa. Dengan duduk-duduk menunggu anak keluar dari sekolah bagi ibu-ibu juga bisa. Menunggu nasi makanannya matang selesai juga bisa. Jadi ini paling gampang sebetulnya. Tetapi orang sekarang tertipu, terpukau, terbuai, seakan-akan bahagia itu harus terkenal. Bahagia itu kalau dia punya dia punya YouTube harus subscribernya jutaan, viewernya jutaan, baru dia bisa bahagia. Kalau kebahagiaan itu ada di sana, yang paling bahagia adalah artis bintang film. Tapi yang paling sering kita dengarkan bunuh diri justru bintang film terkenal, terutama dari Korea. Ya, kita sering mendengarkan tiba-tiba bunuh diri dan sebagainya. Jadi kenapa bunuh diri? Tentu tidak bahagia. Jadi dengan demikian, bahwa terkenal itu bagus, kaya itu bagus, belajar sampai S3, PhD itu bagus, punya pangkat dan jabatan itu bagus, tetapi jangan hubungkan dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan sederhana ke dalam diri kita sendiri. Anfusakum. Ingat ayatnya tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak perhatikannya? Dan ini tadi adalah free. Ya, pokoknya gratis dan gratis. Percuma dan percuma, tidak perlu keluarkan uang. Berenung saja. Mana buktinya? Nabi-nabi menjadi nabi tidak pernah belajar di sekolah manapun. Nabi-nabi dan nabi-nabi manapun juga kita tahu mereka semuanya bukan orang-orang kaya. Ada yang kaya tapi tidak semuanya. Hanya sedikit yang kaya di antara mereka. Mereka semuanya adalah Mekah misalnya. Jadi Nabi Ibrahim tinggal di pinggir Babilonia yang namanya Ur. Tetapi kemudian karena mereka mensucikan jiwanya, lebih banyak melihat ke dalam daripada keluar, maka Allah perlihatkan dirinya pada dirinya. Maka jemaah sekalian, untuk meraih kebahagiaan apa yang harus kita lakukan? Langkah praktisnya, langkah amaliyahnya sederhana. Selalulah mengoreksi dirinya, selalulah melihat ke dalam dirinya. Berhentilah kita melihat kepada orang lain dalam pengertian mencari-cari orang lain itu sholat di masjid atau tidak ya. Mencari-cari orang lain itu ahli bid'ah atau tidak ya. Mencari-cari orang lain itu masuk kategori kafir atau tidaklah. Mari kita berhenti di situ. Ya, marilah kita mencari-cari itu pada diri kita. Apakah ada kekufuran pada jiwa kita? Apakah ada kesyirikan pada diri kita? Apakah ada sifat-sifat nifak munafik pada diri kita? Apakah ada sifat-sifat fasik pada diri kita? Seperti ini, fasikin. Apakah ada sifat-sifat yang suka buat fasad, kerusakan dalam diri kita? Semuanya. Apakah dalam diri kita ini ingat Allah atau tidak? Apakah diri kita mengenal dirinya sendiri atau tidak? Itu yang harus kita lakukan. Dan dengan melakukan itu, Allah nanti akan mentajalikan dirinya pada diri kita. Terima kasih. Yang berikutnya lagi ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saban, mohon maaf lahir batin Pak Saban. Taqabbalallahu minkum minal aidin wal faizin. Minamikum ya taqabbal ya karim. Alhamdulillah Ustaz. Ni apa kita lihat dari pendidikan yang kita lalui sekarang ini terlalu melencong dan menyebabkan kita lupa pada Tuhan Ustaz. Pendidikan yang kita lalui, pendidikan secara formal ini menyebabkan kita tidak mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendidikan kita pada ini banyak menuju kepada materialistik. Jadi bagaimanalah kita nak mengatasi perkara ini terutama pada anak-anak kita Ustaz yang akan kita hadapi seterusnya. Wallahu a'lam Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita juga tidak bisa tidak mungkin menarik anak-anak kita dari sekolah-sekolah
university karena mereka juga butuh untuk mencari pekerjaan dan hidup. Tetapi jemaah sekalian, kita menyiasatinya, kita melakukannya dengan cara membuatkan mereka pendidikan di luar pendidikan sekolah. Di rumah-rumah kita ajari mereka, kita ajak mereka berdoa setiap hari Selasa malam. Kita kumpulkan mereka baca doa tawasul, kita malam Jumat, kita ajak mereka untuk baca Yasin, baca doa kumail, ziarah dan sebagainya. Ini kalau kita lakukan ini akan menyentuh mereka. Kita biasakan mereka kegiatan-kegiatan doa spiritual seperti ini. Karena dengan cara seperti ini kita mengajarkan mereka. Kalau mereka kita ajak misalnya membaca doa kumail misalnya setiap malam Jumat, nanti lama-kelamaan dia akan punya keinginan untuk mengetahui apa sih artinya itu. Begitu dia coba lihat terjemahnya, luar biasa indahnya itu doa. Ya, luar biasa indahnya itu doa. Nah, pada saat itu dia akan mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Jadi ini adalah salah satu cara yang paling bagus, Pak. Satu. Yang kedua, cara berikutnya adalah dengan mengikutkan mereka pada acara-acara seperti misalnya wiladah, seperti misalnya lagi haul. Nah, kita ikutkan mereka semuanya. Karena dengan ikut, maka mereka kemudian sedikit demi sedikit akan kemudian memiliki pengenalan terhadap siapa yang diperingati wiladahnya, siapa yang diperingati haulnya. Nah, jadi ini yang kita lakukan Pak Saban. Karena kalau kita misalnya menarik anak-anak kita dari sekolah tidak mungkin juga. Atau kalau kita merubah sekolah juga tidak mungkin. Karena kita tidak punya hak ke situ. Kita tidak punya kemampuan. Kita tidak punya tugas. Tidak punya hak prerogatif ke situ. Bukan tugas kita mengganti pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah. Itu tugasnya kerajaan dan pemerintah. Jadi tugas kita bagaimana caranya menambah, ya, memberikan pengetahuan tambahan kepada anak kita. Hakikatnya justru adalah mendasar. Karena tambahan ini berkaitan dengan pengenalan anak-anak kita kepada dirinya dan Tuhannya. Begitu Pak, saya kira. Yang ketiga lagi. Yang ketiga, kalau kita ada rezeki, kalau kita ada kelebihan uang, ya kita ajak mereka untuk berziarah ke tempat-tempat yang memperkenalkan mereka tentang insan-insan kamil, wali-wali Allah, manusia-manusia suci Pak Sabar. Kita ajak mereka. Dengan kita ajak mereka berjalan bersama-sama, kita lebih akrab dengan anak-anak kita. Kita juga akan gampang bercerita tentang siapa-siapa saja yang kita kunjungi tersebut. Nah, inilah yang kita lakukan yang sebagai tambahan terhadap pengetahuan yang sangat sekuler ini, yang sangat materialistik yang disebutkan tadi Pak Sahabat. Ada lagi Pak sekalian? Syukran Ustaz. Afwan Pak Sahabat. Kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan Ustaz. Baik Bapak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita akhiri sampai di sini. Kita cukupkan dan kita doakan salah satu jemaah ibunda daripada jemaah kita, yaitu ibunda daripada Ibu Andri, ya, yang meninggal tadi pagi atau tadi malam. Namanya kalau tidak salah almarhumah Ibu, siapa itu dokter? Ibu Zain binti, Tunggu saya lihat Ustaz. saya tidak lupa namanya. Siapa? Namanya Nur Zain binti Muhammad Zain. Almarhumah Ibu Nur Zain binti jadi Muhammad Zain. almarhumah Nur Zain binti Syekh Muhammad Zain. Ya, Ya. Jadi jemaah sekalian kita doakan almarhumah semoga diterima di sisinya, diampunkan segala dosa-dosanya, dikumpulkan dengan para nabi rasul dan orang-orang suci lainnya ala hadiniya wa biniyatin salihah bihaqqi Fatimah biha baniha, khususan ya Allah untuk ibunda daripada jemaah kami yang tercinta yaitu almarhumah Ibu Zain Nur Zain binti Syekh Muhammad Zain alaiha al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila almarhumah Ibunda Nur Zain binti Syekh Muhammad Zain. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan almarhumah, maafkanlah khilaf dan alpanya, terimalah almarhumah di sisimu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajatnya, kumpulkanlah almarhumah bersama dengan para nabi, para rasul dan orang-orang suci lainnya, perkenankanlah almarhumah untuk bersua dengan nabi dan keluarganya suci nanti di telaga Haud yang menunggu semua umatnya di sana. Dan jadikanlah seluruh amal-amal ibadah yang ditinggalkannya sebagai amal jariah bagi almarhumah dan anak-anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.